Seorang insinyur berusia 25 tahun sedang dalam perjalanan ke tempat kerja melalui rute yang biasa ditempuh, tiba-tiba dihentikan oleh polisi dan dibawa untuk dimintai keterangan. Polisi berkata, Anda harus datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait ledakan bom yang terjadi. Saya menjawab, baiklah. Ketika bom meledak di Masjid Manzilgah Sakar, mereka langsung menuduh para Ahmadi. Polisi mulai menginterogasi saya, katakan siapa yang menyebabkan ledakan bom ini. Saya menjawab, kami tidak ada hubungannya. Dan jemaat kami pun tidak mengajarkan hal-hal semacam itu. Kami tertindas, namun kami tidak percaya pada balas dendam. Dituduh secara palsu membom masjid setempat, beliau dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati dijatuhkan, digantung sampai mati. Itu yang tertulis. Gantung sampai kematian bisa dipastikan. Kata-kata gantung sampai mati diubah. Gantung mereka sampai kematian dipastikan. Namun mukjizat sedang dalam perjalanan. Salah satu dari penentang berkata, sekarang kamu ada di sini, hanya mayatmu yang akan meninggalkan tempat ini. Pemerintah Pakistan secara tidak adil telah memenjarakannya karena menyebarkan ajaran Ahmadiyah. Saya masih siap menyerahkan nyawa saya, bahkan 10 kali pun. Banyak dari kami di Sakar siap untuk syahid, mengingat situasi di sana. Jika seseorang mati dengan cara ini jalan Tuhan, apalagi yang bisa lebih baik dari ini? Kerahkan segala upaya yang kalian bisa, wahai para penentang Ahmadiyah. Silahkan syahidkan sebanyak mungkin pengikut Ahmadi. Huzur bersabda kepada saya, bahkan jika kamu dijatuhi hukuman gantung, maka peluk tali gantung itu. Tapi saya memiliki kepercayaan penuh pada Allah saya. Atas pelanggaran apa? Pelanggarannya sederhana saja, yakni hanya menjadi seorang Ahmadi. Selamat kepada kalian semua yang melalui pengorbanan kalian telah membuktikan diri layak mendapatkan karunia Tuhan. Kalian telah dianggap layak di mata Tuhan. Dan generasi mendatang akan melihat bintang-bintang gemerlap ini dan mengambil pelajaran darinya. Pada puncak rezim otoriter Zia-ul Haq di tahun 80-an, Muslim Ahmadi dilarang menjalankan kepercayaan mereka, dianiaya, dipenjara, dan disyahidkan satu persatu. Sakar, sebuah kota di Provinsi Sindh, Pakistan, menjadi sarang sentimen dan penganiayaan anti-Ahmadiyah. Situasi di Sakar sangat parah, terutama setelah Undang-Undang tahun 83. Jika ada tempat di Pakistan dengan situasi terburuk, itulah daerah Sakar. Kondisinya sangat buruk, dengan serangan harian terhadap anggota komunitas Ahmadiyah, menargetkan individu, rumah, atau bahkan mereka yang berjalan di jalan-jalan. Di dekat Sakar, ada seorang pemuka agama yang menghasut pengikutnya, memprovokasi dengan mengatakan bahwa membunuh Ahmadi yang disebutnya Qadiani adalah tindakan yang sangat terpuji. Dalam suasana ini, syahid pertama adalah Bapak Amir wilayah Sakar yang telah memegang posisi ini dalam waktu lama. Saat beliau kembali pulang setelah salat maghrib, disyahidkan tepat di ambang pintu rumahnya. Di Sakar, Amir wilayah kami disyahidkan secara brutal. Beliau berusia sekitar 80 tahun. Ketika disyahidkan, 4 orang yang mengaku sebagai pembela Islam, yang mengaku-ngaku hadir untuk mengkhidmati Islam, menyerang beliau. Mereka menembaknya dan juga membawa pisau. Setiap penyerang mengumandangkan Allahu Akbar saat menusukkan pisau ke tubuh lelaki tua itu. Dengan bangga menyatakan, saya adalah pejuang yang telah melakukan pengkhidmatan besar untuk Islam. Mungkin saja terjadi percobaan pembunuhan, tetapi percobaan penangkapan tidak pernah menjadi kekhawatiran. Hampir semua orang di Sakar siap untuk mati syahid.
Mengingat situasinya, ada perasaan bahwa mati syahid adalah hal yang mungkin terjadi, tetapi tidak ada yang memikirkan akan ditangkap. Saya tahu bahwa setelah setiap mati syahid, alih-alih menerima surat-surat yang penuh ketakutan, kami menerima surat-surat permohonan doa dengan penuh kerendahan hati. Mereka mengatakan, doakan kami agar Allah memberikan taufik kepada kami untuk mati syahid. Ketika suatu kaum memiliki semangat seperti ini, siapa yang bisa mengalahkan kaum tersebut? Tidak disangsikan sedikit pun. Seorang ekstremis melemparkan 2 granat tangan saat salat subuh. Akibatnya imam masjid terluka parah, 2 atau 3 orang tewas, dan banyak lagi yang terluka parah. Orang-orang segera berkata, ini pasti perbuatan Qadiani yang menyerang kami dengan bom-bom ini. Mereka langsung menuduh para Ahmadi. Hal ini menimbulkan kegaduhan di seluruh kota, dan seluruh kekuatan polisi pun dikerahkan. Ini adalah era Jenderal Ziaul Haq yang sangat memusuhi Ahmadiyah. Ketika bom meledak, dia segera tiba di lokasi dan menyatakan, komunitas Ahmadiyah ini adalah kanker yang harus kita basmi. Tuduhan palsu digunakan untuk semakin menjerat para Ahmadi dalam kasus-kasus berbahaya. Ahmadi ditangkap dalam jumlah besar di berbagai wilayah, dan mereka ditahan secara kejam dengan dalih bahwa kalian telah merencanakan pemboman di Masjid Manzelgah, sebuah masjid bersejarah. Penangkapan terus meningkat setelah itu, dan hampir semua pria disekar ditahan sehubungan dengan insiden pemboman ini. Situasi sangat sulit bagi para Ahmadi. Banyak keluarga Ahmadi yang harus pindah sementara, karena polisi menangkap semua orang tanpa diskriminasi. Saya memiliki karyawan yang mengenal nama saya, dan dia diperintahkan untuk mencantumkan nama-nama semua Ahmadi untuk melibatkan mereka dalam kasus ini, mengaitkan mereka dengan terorisme dan ledakan bom. Jadi, dia juga memasukkan nama saya. Saya sedang dalam perjalanan ke tempat kerja saya di pembangkit listrik thermal Seker. Ketika saya memperhatikan kendaraan polisi SSP mendekati, diikuti oleh sebuah van polisi penuh dengan setidaknya 15 hingga 20 petugas. Mereka berkata kepada saya, Anda harus datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait ledakan bom. Saya setuju untuk pergi bersama mereka. Kemudian, wakil kepala kepolisian memanggil saya ke ruangannya dan menanyai, coba jawab, siapa yang melemparkan bom ini? Saya jawab, kami tidak terlibat, dan ajaran jemaat kami pun tidak mendukung hal ini. Kami memang menghadapi penindasan, tetapi kami tidak percaya pada balas dendam. Dua saksi mata yang direkayasa oleh Maulwi atau pemuka agama mengklaim bahwa Ayub dan saya bertanggung jawab atas pemboman masjid. Kami melihat bahwa di belakang DSP, 2 pemuka agama sedang berdiri. Hakim Magistrate bertanya kepada saksi mata, apakah kalian ada di sana pada hari pemboman? Mereka menjawab, ya. Apakah Anda melihat siapa yang melemparkan bom? Orang yang sama yang baru saja melihat kami di ruang DSP hanya 5 menit sebelumnya mengklaim, ya, saya memang bisa mengidentifikasi mereka. Dia kemudian pergi dan menangkap kami berdua. Hakim Magistrate mendokumentasikan ini, mencatat bahwa orang-orang yang sama yang dicurigai polisi, saksi mata yang disebutkan telah mengidentifikasi mereka di depan Hakim Magistrate, sehingga kasus pun menjadi solid. 7 dari kami diidentifikasi sebagai tersangka yang terlibat dalam insiden ini, dengan upaya untuk melibatkan orang lain juga. Bagaimana proses identifikasi berlangsung? Seorang saksi mata menulis bahwa proses identifikasinya aneh. Pertama, 4 atau 5 teman kami dipanggil ke kantor satu persatu. Catatan itu mencatat bahwa seseorang bernama DSP Mazhar sedang merekayasa proses tersebut. Ada 4 pemuka agama yang duduk di kantor. Kemudian mereka dikirim kembali ke barak. Sesaat kemudian mereka semua dipanggil kembali bersama-sama, dicampur dengan orang lain, dan digiring pada barisan identifikasi. Dari 4 pemuka agama, 2 dipanggil untuk mengidentifikasi orang dalam barisan. Wajah orang-orang yang baru saja mereka lihat dan ajak bicara di kantor mereka. Hal yang lucu adalah, saksi mata palsu mengklaim bahwa Muzaffar dan Ayub memegang senjata dan melemparkan bom, sementara kami yang lain berdiri di belakang mereka dengan senjata. Meskipun tidak ada yang seperti itu terjadi.
Itu adalah rekayasa total. Malam itu, Ayub dan saya dibawa ke kantor polisi Rohri yang terkenal dengan metode penyiksaannya. Di depan saya, Ayub digantung terbalik dan para petugas memukul kakinya dengan sabuk karet berat, memukulkan 15 kali cambukan. Pemuda Ahmad yang telah disiksa secara brutal dengan cara yang sangat kejam, lihatlah jenis penjahat yang seperti apa orang Ahmadi yang tidak bersalah ini. SSP sendiri datang dengan kekuatan sekitar 250 petugas untuk penangkapan ini, memperlakukannya seolah-olah menangkap seorang kriminal tingkat tinggi. Saudara Ayub menceritakan bagaimana mereka memperlakukannya. Mereka awalnya memeriksa, kemudian meninggalkannya berdiri dengan tangan terikat di atas kepala di sel selama 24 jam. Saudara saya Ayub disiksa secara brutal dan mereka melepas pakaiannya serta menggantungnya di pintu, kakinya menyentuh lantai, sementara tangannya diikat ke atas. Ayub sangat kuat sehingga meskipun berteriak, setelah setiap cambukan, polisi menyuruhnya mengakui bahwa kamulah yang melemparkan bom. Saya sangat lemah, seperti yang saya katakan, bahkan lebih lemah dari Anda. Saya berkata, saya tidak bisa bahkan menahan satu pun. Polisi berkata, setelah ini giliran kamu, katakan bahwa kamu yang melemparkan bom. Mereka menahannya dalam kondisi itu sepanjang malam, tetapi dia tetap kuat. Dia tahu dia tidak bisa berbohong, dan dia tidak melakukan apapun. Setelah 24 jam, kami dipanggil dan disuruh membujuk Ayub untuk mengaku. Kami menjawab, bagaimana dia bisa mengaku sesuatu yang tidak dia lakukan. Setelah frustrasi, DSP Mazhar di depan 3 dari pria kami memerintahkan Ayub dibawa masuk lagi. Mereka melepas pakaiannya dan menyiksa secara brutal sehingga menyakitkan, bahkan untuk menggambarkannya. Kami duduk di dekat sana dan bisa mendengar segalanya. Mereka menggunakan cambuk kulit tebal dan berat untuk memukulnya. Kami duduk di luar, menangis saat suara-suara penyiksaan terdengar melalui partisi tipis di antara kami. Dushman ko zulm ki barchi se tum sina o dil bermane do. Meskipun jari-jari saya ditekan ke telinga, saya masih bisa mendengar teriakannya. Inilah pengkhidmatan untuk Islam yang terjadi di Pakistan hari ini. Terlepas dari kekejaman yang dihadapi, saudara saya Ayub tetap kuat. Dia memberitahu kami kemudian bahwa Allah memberikannya ketenangan, yakni ketika polisi menggantungnya, akhirnya saya tertidur katanya saat digantung. Ayub ditahan dalam keadaan tergantung dengan tangan diborgol di atasnya. Kemudian saya bertanya kepadanya, bagaimana Anda bertahan melalui semua ini? Ayub yang baik memberitahu saya, yang saya ingat hanyalah, begitu mereka meninggalkan saya tergantung, saya langsung tertidur. Ketika saya terbangun, sudah siang, dan saya tidak bisa merasakan sakit apapun. Allah bahkan menganugerahinya kedamaian saat dia digantung di sana. Dikatakan bahwa meskipun semua penderitaan, Ayub tidak hanya tertawa, tetapi juga membuat orang lain tertawa dan menenangkan mereka. Dia berkata bahwa dalam keadaan itu, beliau menyemangati sesama tahanan, tertawa, dan berkata, tidak apa-apa, ini adalah kehormatan demi Allah. Ayub tertawa, sementara air mata mengalir dari mata saya. Dan saya berpikir, ya Tuhan, betapa menakjubkan kekuatanmu. Kami selalu membaca bahwa api berubah menjadi kenyamanan, tapi kami tidak pernah melihat api berubah menjadi kenyamanan. Hari ini dengan mata kami sendiri, kami melihat api ini berubah menjadi kenyamanan. Inilah hamba-hamba Allah yang setia, yang mereka coba alihkan dari jalan kebenaran melalui kekejaman dan ketidakadilan. Kami cukup khawatir, saya takut Muzaffar Sahib mungkin selanjutnya akan disiksa. Dia kurus. Saya ragu dia bisa bertahan, bahkan sedikit pukulan.
Muzaffar berada dalam resiko. Namun, setelah mereka melihat ketahanan Ayub, mereka membiarkan Muzaffar sendirian. Saya tidak tahu apa yang dilihat petugas pada diri saya, tetapi polisi bahkan tidak menyentuh saya. Saya terus berdoa, memohon Allah melindungi saya dari percobaan ini. Engkau tahu bahwa aku lemah dan tidak bisa menahan cobaan seperti ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, tetapi mereka tidak menyentuh saya. Ini adalah penjara keamanan maksimum, biasanya digunakan untuk tahanan yang sangat berbahaya. Saat kendaraan kami mendekati, khuddam kami menyadari kami dibawa ke penjara pusat Saqqar. Ini adalah fasilitas keamanan maksimum, dan polisi menempatkan mereka di sel paling kiri yang luas dengan teralis besi yang dimaksudkan untuk tahanan berkategori tinggi. Saat kami melihatnya, seolah seekor singa terkurung dalam sangkar. Dia memegang teralis dengan kedua tangannya. Kami khawatir melihatnya seperti ini, tetapi kami terkejut. Kami bertanya, bagaimana keadaan Anda? Dan beliau menjawab, tidak perlu khawatir. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Tidak ada ketakutan atau kesedihan di wajahnya. Begitu kami tiba di penjara, mereka segera menugaskan kami semua untuk kerja berat. Ada truk penuh kayu, dan mereka menyuruh kami menurunkan kayu dan memberikan pekerjaan lain kepada yang lainnya. Saya tidak merasa sehat saat itu, dan mengingat usia saya baru sekitar 25 atau 26 tahun pada saat itu. Saya melihat orang lain bekerja, kemudian mereka memberikan saya cabang panjang dari pohon kurma, dan menyuruh saya membersihkan daun-daunnya. Sementara saya melakukan ini, lalu kepala penjara tiba. Dia membawa tongkat di ketiak, postur tubuhnya tinggi, sekitar 6 kaki 2 inci, dengan mengenakan topi. Dia berjalan mendekati Sergeant Gul Muhammad yang datang dan memberi hormat sambil berkata, "Ya Pak." Dia bertanya mengenai saya, "Siapa anak itu?" Sergeant menjawab, "Dia baru." Kepala penjara memerintahkan untuk memanggil saya. Dia berkata kepada saya, "Kepala penjara memanggilmu." Saya mendekatinya dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dia bertanya, "Siapa namamu?" Saya menjawab, "Muzaffar Ahmad Malik." Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu berpendidikan?" Saya berkata, "Ya, saya memiliki gelar dalam bidang teknologi." Dia bertanya, "Terlibat dalam kasus apa?" Saya memberitahunya, "Saya di sini karena ledakan bom di Masjid Saqqar." Saya berpikir setelah mendengar ini, dia akan marah. "Saya di sini terkait ledakan bom di Masjid Manzalgah." Dia kemudian bertanya, "Apakah kamu Ahmadi?" Saya menjawab, "Ya." Dia berkata, "Ahmadi tidak mungkin melakukan hal yang seperti ini." Kepala penjara berasal dari daerah Sin. Dia berkata, Ahmadi tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Kemudian dia memerintahkan bawahannya datang ke sini. Bawahan itu menjawab, "Ya Pak." Kepala penjara kemudian berkata, "Mulai sekarang jangan berikan pekerjaan apapun pada anak ini." Beliau menulis, "Setiap pagi secara rutin kami bangun sekitar pukul 2.30 atau 3 pagi dan melaksanakan salat tahajud secara berjamaah. Ini adalah pemandangan yang sangat mengharukan, sehingga para petugas penjara yang datang untuk sarapan sebelum fajar sangat terkejut melihat kami menangis dalam doa kami. Allah Ta'ala telah membuat penjara kami mirip dengan mes polisi, dengan orang-orang yang terus datang dan pergi, pagi dan sore. Siapapun yang datang untuk makan bertanya, ada apa di sini? Pada sore hari, mereka datang untuk makan malam dan melihat kami melaksanakan salat maghrib. Mereka tampak sangat bingung, karena para ulama telah melukiskan gambaran yang berbeda tentang kami. Namun tindakan kami mencerminkan seorang muslim sejati. Ketika kami berbicara dengan orang lain, mereka berkata, orang Ahmadi ini adalah orang-orang yang sangat baik. Kami telah mengatur untuk mendapatkan obat hemopati dari jemaat kami di luar, sehingga setiap kali ada yang sakit, kami memberikan obat, dan mereka sembuh. Seluruh penjara menjadi tergila-gila. Semua orang mulai menjuluki saya Pak Dokter, dan meminta berbagai macam obat dari saya. Saya percaya bahwa itu semua berkat doa khalifah. Sebagian penghuni penjara bahkan mengutuk para ulama mereka sendiri di depan kami. Kami mengadakan kelas pendidikan agama 2 kali sehari, banyak tabligh yang dilakukan, dan tingkat tabligh yang dapat saya lakukan di sini di penjara melampaui apapun yang pernah saya lakukan di luar penjara. Lagi pula, mereka adalah pemuda-pemuda yang menjaga tradisi Nabi Yusuf tetap hidup. Beliau berkata, "Demi Tuhan, saya sudah begitu dekat di sini, sehingga saya tidak ingin meninggalkan lagi penjara ini." Mereka melihat kami salat tahajud, salat subuh berjamaah, dan mereka berkata, "Kalian benar-benar berbeda dari yang dibicarakan. Orang-orang mengatakan yang berbeda tentang kalian." Karena itu bahkan beberapa orang baiat di penjara. Sekitar 7 atau 8 orang baiat masuk jemaat.
Kami sedemikian rupa iri kepada para tahanan Ahmadi ini, sehingga kami berharap biarlah kami yang dipenjara dan mereka yang bebas. Karena mereka mendapat pelayanan yang luar biasa, menerima hadiah, surat, dan pesan dari Huzur. Huzur bahkan mengirim sebuah puisi dengan untaian kata Huzur sendiri. Melihat semua ini, kami merasa iri. Andai saja kami yang di dalam penjara dan mereka yang di luar. Sepanjang masa di penjara, kami secara teratur menerima surat dan pesan dari Khalifah. Hampir setiap hari. Ayah saya juga menerima surat dari Hadrat Khalifatul Masih, di mana Huzur mengungkapkan kebanggaan besar beliau pada saudara saya Ayub dan saya. Huzur mengungkapkan kebahagiaan kepada ayah saya. Terkadang, Huzur menulis surat kepada saya secara pribadi, bahkan mengirim surat kepada istri saya untuk meyakinkannya. Seluruh jemaat sangat prihatin, seolah-olah salah satu anggota keluarga mereka telah dipenjara ketika mereka melihat Ahmadi dalam keadaan tersiksa. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat selalu berada dalam kontak konstan, selalu menanyakan kabar terbaru, menerima laporan per momen. Mereka adalah tahanan yang, bahkan dalam tahanan, tetap menjaga ingatan akan Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah tahanan yang, meskipun terbeban oleh rantai berat, tidak merasakan kesedihan dan bahkan melupakan kesulitan mereka sendiri. Dari balik tembok penjara, mereka menulis bahwa mereka tidak lagi ingin pergi dari penjara. Kegembiraan atas penderitaan demi Allah dan kesempatan unik untuk bertablik di penjara melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh siapapun di luar penjara. सब्र से काम लो साथियों Ketika Jenderal Ziaul Haq mengunjungi Saqqar, dia pergi ke Jamiah Masjid dekat tempat kejadian. Saat akan meninggalkan tempat, orang-orang, terutama para ulama non-Ahmadi di sekitarnya, menanyakan keterlibatan dugaan Ahmadi dalam bom di Masjid Saqqar. Sebagai tanggapan, Zia mengatakan, "Jangan khawatir, saya akan membawa mereka semua ke pengadilan. Saya akan menghukum gantung mereka." Sedangkan Khalifah berkata, "Saya berdoa, Allah Ta'ala akan menunjukkan anugerahnya." Di satu sisi, diktator pada masa itu bertekad untuk menjatuhkan hukuman mati. Kasus terhadap kami sangat kuat. Bahkan pengacara kami memperingatkan bahwa jika ada yang menerima hukuman mati, kemungkinan besar adalah Ayub dan saya. Saya ingat, wakil kepala kepolisian yang menentang kita mengatakan, "Sekarang kalian di sini, hanya mayat kalian yang akan meninggalkan tempat ini." Terkadang saya melihat tiang gantungan dan bertemu mereka yang dijadwalkan akan digantung esok hari. Tim hukum kami melakukan segala sesuatu untuk mencegah kasus ditransfer ke pengadilan militer. Namun, para ulama non-Ahmadi menggunakan setiap pengaruh mereka untuk memastikan kasus masuk ke pengadilan militer untuk memastikan hukuman. Sidang berlangsung sepanjang hari, dan seperti yang ditakutkan, berakhir dengan vonis mati untuk kami semua. Hakim menulis digantung sampai mati, menyatakan bahwa kami harus tetap di tiang gantungan sampai mati. हर रोज नए फिक्र है हर शब है नए गम. Dengan kematian yang hampir pasti menunggu mereka, satu-satunya harapan mereka adalah doa Khalifah yang mereka cintai. Huzur menulis dalam suratnya, "Jika kalian dijatuhi hukuman gantung, peluk tali gantungan dengan cinta." Namun, Huzur menambahkan, "Tetapi saya memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan saya." Khairat kar ab inki rihai mere aqa, खैरात कर अब इनकी रिहाई मेरे आका, कशकौल में भर दे जो मेरे दिल में भरा है. Ayub juga telah melihat sebuah mimpi yang beliau infokan kepada Huzur. Di dalam mimpi itu, kami mempersembahkan sekeranjang mangga kepada Huzur. Ketika Huzur membaca mimpi itu, Huzur menulis, "Tampaknya kalian akan dibebaskan sebelum musim mangga tiba." Ayub telah menggambarkan mimpinya kepada Huzur dalam sebuah surat. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah sebagai balasan menulis surat kepada Ayub, "Mimpi Anda sangat baik.
pembebasan Anda akan terjadi sebelum awal musim mangga tahun depan. Ini adalah kata-kata huzur yang persis. Huzur bersabda, saya memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan saya. Kalian berbicara tentang gantungan, tetapi saya melihat kalian berjalan bebas di jalan-jalan London. Ini adalah pernyataan yang kuat. Sementara seorang diktator yang memiliki kekuasaan mutlak di Pakistan bertekad untuk menjatuhkan hukuman mati. Khalifatul Masih, Khalifah Allah, dengan tegas menyampaikan bahwa hasilnya akan berbeda dan kebebasan kami akan datang di musim mangga. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, Hatta matla'il fajr, wahai hambaku, malam kesulitan ini mungkin berlanjut, tetapi tidak selamanya. Rasa sakit ini ada, tetapi aku memandang mereka dengan cinta dan kehormatan, jadi aku berikan kabar gembira sampai terbitnya fajar, dan fajar tidak akan lama lagi akan terbit. Di tengah semua ini kami merasa bahwa ini hanyalah sementara, dan karena kami tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun, dan memiliki niat yang murni, tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Dukungan dan koneksi berkelanjutan dari jemaat terus menjaga semangat kami, meyakinkan kami bahwa kami memiliki dukungan dari seluruh jemaat, dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kemudian suatu malam sekitar pukul 12 atau jam 1, kami tiba-tiba mendengar gemerincing kunci. Siapa yang datang pada jam selarut ini? Kami melihat, dan itu adalah petugas penjara yang memegang satu set kunci sel penjara. Dia berseru, siapa Ayub dan Muzaffar? Mendengar nama kami, bahkan orang terkuat sekalipun akan merasakan gemetar sesaat. Darahku membeku. Jangan-jangan saatnya untuk digantung. Polisi itu menyuruh kami mengumpulkan barang-barang kami dan turun ke bawah. Pada saat itu rumor tersebar liar di seluruh penjara, dengan semua orang membahas kasus bom Sekar, mengatakan Ayub dan Muzaffar pasti akan digantung, dan yang lainnya akan menerima hukuman seumur hidup. Wakil kepala kepolisian berdiri di depan kami, dia meminta kami duduk, sesuatu yang jarang dikatakan kepada tahanan. Kami duduk, dan dia berdiri, dan bersalaman dengan kami, mengatakan, selamat, surat pembebasan kalian telah tiba, kalian bebas. Pada saat itu, kami sedang memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan sekarang tiba-tiba sebaliknya, kami hampir tidak bisa memahaminya. Bertanya-tanya bagaimana cara bersujud di hadapan Tuhan dengan rasa syukur atas pembalikan keadaan yang tidak terduga ini. Pintu penjara kecil itu terbuka, dan dia berkata, kalian boleh pergi. Dari balik layar, doa jemaat dan kerja keras pengacara Ahmadi akhirnya membuahkan hasil. Setelah dibebaskan, para tahanan yang baru dibebaskan didampingi oleh pengacara mereka yang tekun. Pengacara berkata, pembebasan Anda dari Allah, ini benar-benar keajaiban, ini tidak mungkin. Hal ini mengingatkan pada sebuah bait puisi karya Hadrat Masih Maud alaihissalam, ia mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Wahai para filsuf, saksikanlah kekuatan doa. Hari ini, hal itu terbukti benar, memang benar-benar tidak mungkin. Ayub, Muzaffar, dan 3 orang lainnya sedang berjalan keluar, membawa barang-barang mereka. Ketika Ayub memeluk saya menangis terseduh-seduh dan berkata, Ayub, apakah kamu ingat surat dari Huzur? Dia menjawab, ya. Saya berkata kepadanya, saya membawa surat itu. Hari ini kata-kata Khalifah telah tergenapi. Khalifah mengatakan bahwa pembebasan kalian akan datang sebelum musim mangga berikutnya. Itu adalah kata-kata Khalifah, dan karena itu saya memiliki kepercayaan penuh bahwa hal itu akan terjadi persis seperti yang beliau katakan, dan hari ini hal itu akan terjadi. Meskipun dalam bukti tertulis bahwa Ayub dan Muzaffar melemparkan bom, namun Khalifah telah menyatakan bahwa pembebasan mereka akan terjadi sebelum musim mangga tahun berikutnya. Administrator hukum militer zona C, ini adalah Allah yang menolong, dan anggota jemaat juga berjuang tanpa lelah dan menjelaskan bahwa kami semua tidak bersalah. Dia memutuskan untuk memodifikasi hukuman. 5 dari kami dibebaskan, sementara 2 orang lainnya akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi 2 orang ini bukanlah saya dan Ayub. 2 orang yang dijatuhi hukuman mati adalah mereka yang pertama kali ditangkap dan disebutkan dalam BAP. Zia kemudian menandatangani perintah ini. Saya kemudian mengirimkan pemberitahuan hukum kepada kepala penjara, menyatakan bahwa karena saya mengetahui yang lainnya telah dibebaskan, jika dia tidak membebaskan sisanya, maka akan merupakan penahanan yang tidak sah, dan saya akan mempertahankan hak untuk mengambil tindakan hukum terhadapnya. Perintah ditandatangani tanpa sepengetahuan kami. Kami tidak tahu kapan kami dijatuhi hukuman mati atau kapan hukuman itu dicabut. Tidak pernah sebelumnya ada yang dibebaskan oleh pengadilan militer, tetapi ini berkat doa Khalifah. Saya menempatkan 5 orang itu di mobil, tetapi saya khawatir bahwa mengingat pengaruh kuat para ulama di Sekar, mereka mungkin akan terlibat dalam kasus lain atau menghadapi upaya terhadap nyawa mereka atau mendapat bahaya.
Karena itu ketika kami dibebaskan, prioritas utama kami adalah mengikuti perintah khalifah, yaitu segera mengatur kepergian kami berdua dari Pakistan. Ada kekhawatiran nyata bahwa banding dapat diajukan lagi terhadap Ayub dan Muzaffar, sehingga Huzur menginstruksikan kami untuk segera mengirim mereka ke London. Ironisnya, keesokan harinya para mullah mulai menyatakan dalam khutbah mereka bahwa pemerintah berkolaborasi dengan Ahmadi, mengklaim bahwa para pembunuh telah dibebaskan sementara orang-orang yang tidak bersalah telah dijatuhi hukuman mati. Kami merekam pernyataan si Maulwi itu di dalam pidatonya, kemudian memberikannya ke pengadilan. Jemaat di Karachi menyebutkan bahwa sebagaimana mereka telah memfasilitasi keberangkatan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, evakuasi kami adalah yang kedua. Kemudian malam itu, ketika pesawat kami lepas landas dari Karachi, sebuah fax dikirim ke Huzur untuk memberitahu bahwa kami telah dengan selamat naik pesawat dan dalam perjalanan. Huzur bersabda, kalian berbicara tentang tiang gantungan, namun saya melihat kalian berjalan bebas di jalan-jalan London. सब दुश्मनों के देख के औसा हुए खता सब दुश्मनों. Huzur bersabda, tampaknya Anda memang akan dibebaskan sebelum musim mangga tiba. एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया. Wahai orang-orang yang dapat melihat, lihatlah, para hamba Muhammad Mustafa SAW yang telah muncul di kalangan akhirin, sekali lagi membentuk bintang-bintang ini dengan darah mereka sendiri, meneranginya dengan pengorbanan mereka. Zaman yang akan datang akan menyaksikan jalan-jalan ini, gemerlap bintang yang bersinar ini, dan akan mengambil pelajaran darinya. Rahmat dan salawat akan selamanya dikirimkan kepada para hamba Hadrat Masih Maud salam dan Hadrat Muhammad Mustafa SAW. Maka berbahagialah kalian yang telah mencapai era Lailatul Qadar ini. Berbahagialah kalian yang melalui pengorbanan kalian telah membuktikan bahwa kalian layak menerima kehormatan Allah, bahwa kalian telah dianggap layak menerima kehormatannya. Ketika kami tiba di London, kami tidak tahu sambutan apa yang menanti kami. Huzur telah menginstruksikan seluruh jemaat untuk datang menyambut kami, dan Imam Sahib juga ada di sana. Saat kami muncul dari Bandara Heathrow, kami melihat kerumunan orang berkumpul. Semuanya memegang karangan bunga. Para Ahmadi mengalungkan karangan bunga di leher kami dan memeluk kami dengan hangat. Hubungan dan cinta dalam jemaat sangat mengharukan. Setiap orang yang mendengar berita kedatangan kami berkata, saya harus pergi ke bandara, saya harus pergi ke bandara. लख हमद सनावा करने हथ जोड़ सलामा करने अज खुशियां दी बरसात हुई हथ जोड़ सलामा करने अज खुशियां दी बरसात हुई दिन ईद. Saat kami masuk, Huzur berdiri tepat di dekat pintu. Beliau mendekap erat kami berdua dalam waktu yang lama. Beliau mengatakan bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Ta'ala, bahwa kalian ada di sini. Kemudian beliau berbicara dengan kami untuk sementara, mengatakan bahwa beliau selalu percaya kepada Allah Ta'ala, yakin bahwa Allah akan melakukan sesuatu untuk Anda. Sekarang setelah Anda akhirnya di sini, beliau meyakinkan kami bahwa Allah akan membawa kami kebahagiaan yang tak terhitung. Pada bulan Juni, mereka mempersembahkan diri di hadapan Huzur dan membawa mangga dari sana untuk menggenapi mimpi tersebut dalam arti harfiah juga. Ketika kami pergi ke kamar kami di Islamabad, UK, sebuah kotak mangga diberikan kepada kami karena Huzur telah menyebutkan dalam suratnya bahwa kalian akan dibebaskan dan akan tiba pada musim mangga. Karena itu Huzur bersabda bahwa beliau telah mengaturkan mangga ini.
Jemaat memberi mereka sambutan hangat dan mereka dibawa ke berbagai jemaat di seluruh London, di mana mereka berbagi pengalaman mereka. Saya telah melihat bahwa siapapun yang telah memberikan pengorbanan untuk agama, mereka diberi imbalan melimpah oleh Allah Ta'ala. Mereka yang membuat pengorbanan untuk agama mereka tidak pernah sia-sia. Kami bertanya kepada non-Ahmadi dan para penentang lain, kesalahan apa yang kami lakukan? Kami hanya bertindak sesuai apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat pernah menyebutkan dalam majelis irfan, Malik Muzaffar Sahib, silahkan berdiri. Tugas menyebarkan Islam di seluruh dunia dipercayakan kepada Anda. Mengacu pada perluasan global pers. Sekarang meskipun Ziaul Haq telah menutup pers di Rabwah, pers telah didirikan di 9 negara di seluruh dunia. Di Pakistan, kami berdoa setiap hari untuk Ahmadi yang menghadapi penganiayaan ekstrim. Hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa serangan terhadap mereka. Banyak anggota kami yang dipenjara, tanpa sidang atau jaminan. Situasi mereka sangat memprihatinkan. Kami berdoa agar Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan kemampuan untuk bertahan dalam masa-masa sulit ini. Keadaan di beberapa wilayah sangat parah. दीन अहमद मुतमइन सरशार है रहनुमा एक बरगजीदा मुंतखब सालार है कारवाने दीन अहमद मुतमइन सरशार है रहनुमा एक बरगजीदा मुंतखब सालार. Generasi baru kami perlu mengetahui hal-hal ini, bahwa hubungan dengan khilafat dan penganiayaan yang jemaat alami setelah berbagai ujian, Allah menganugerahkan berkah tidak hanya kepada individu tersebut, tetapi kepada seluruh keluarga mereka. Namun, hubungan seseorang dengan jemaat harus tulus. Allah telah menempatkan kekuatan besar dalam kebenaran. हक ने खुद बख्शी खिलाफत की रिदा दस्तार है आहो नाला गिरिया मातम सभी बेसू